Jumpa lagi dengan saya kawan Najis Yudowabiyo gitu Gimana menurut ya dengan pustakawan ini ya. Saya akan mencoba kawan bikin video lagi ini untuk tanya kawan-kawan yang sudah mau lulus, maksudnya sudah mau lulus itu seperti apa kesan dan pesan mereka. Ini kebetulan suasana perpustakaannya bagus, lingkungan kiri kanannya bagus. Nah, di sebelah ujung sana itu adalah Gunung Tangkuban Perahu. Kita putar nih. Terus di ujung sana ada alun-alun supaya kelihatan suasana cukup cerah. Sekarang kita coba masuk ke perpustakaan. Nah, kita di perpustakaan. Kita masuk. Nah, inilah perpustakaan kita. Cukup nyaman pagi ini, tapi kita melihat mahasiswa yang sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di tingkat akhir. Ini adalah akhir-akhir yang penuh kesibukan ya, untuk mereka bisa lulus nih. Nah, kita melihat ada ini banyak mahasiswa. Coba kita tanya-tanya tentang studi mereka. Pastinya sepertinya seru. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Selamat siang. Ya, ini sepertinya sibuk. Ya. Ini sibuk ngapain, Mbak? Kita isi dokumen SKPI ya. Isi dokumen SKP. Bukannya sudah mau lulus nih, kok masih isi dokumen SKP? Iya, Pak. Persiapan untuk sebelum yudisium. Oh, begitu. Boleh tahu, boleh kenalan nih, namanya siapa, Mbak? Oke, dari aku dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama aku Lia Ramazakia. Saat ini masih menjadi mahasiswa dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Sudah menuju wisuda. Oh, begitu ya. Kalau Mbaknya? Ya, saya Ratu Syahra dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Oh, iya ya. Ini sebenarnya lingkungan itu ngurusin lingkungan ya? Iya. Ini cewek-cewek loh, tapi wah, image-nya itu ke lingkungan ya, hebat banget ya. Sebenarnya di jurusan lingkungan itu belajar apa sih? Kalau boleh tahu? Boleh. Jadi khususnya untuk di jurusan kesehatan lingkungan itu ada 6 lingkup ya. Yang pertama itu ada penyihatan air, penyihatan tanah sampah, pengelolaan limbah, penyihatan makanan minuman. Lalu ada apa lagi teh? Vektor ya, vektor atau binatang pengganggu, sama satu lagi penyihatan udara. Yang lingkupnya itu kalau kami kebetulan sarjana terapan atau D4, lingkupnya itu ke industri gitu. Khusus pemantauan yang ada di industri. Oh, begitu ya. Kalau boleh tanya ini, sebenarnya apa sih bedanya D3 dan D4 itu untuk Kesling? Kalau dari program D3 dan D4 itu selain dari semesternya ya, kita juga lebih banyak pembelajaran keluar di kampusnya. Jadi kalau untuk D4 itu ada ke Balai Karantinaan Kesehatan juga. Tapi untuk D4 itu gak ada praktik ke rumah sakit. Kalau D3 difokuskannya ke rumah sakit. Begitu ya. Terus ini lingkup kerjanya ini. Kalau setelah Anda lulus ini, terjunnya kemana aja ini? Jadi kalau sudah lulus Kesling, oh bisa kerja di sini gitu. Itu kemana aja itu kira-kira? Khususnya kalau misalkan dari D4 sendiri, memang banyak ya untuk lowongan kerja ataupun lokus pekerjaannya gitu. Kita bisa ada di puskesmas, lalu juga di lab terpadu gitu kayak dinas lingkungan hidup ataupun yang lainnya. Di kedinasan sebagai jabatan fungsional ataupun di balai kekarantinaan, dan khususnya untuk D4 itu difokuskan juga ke industri sebagai HSE ataupun pengelola sanitariannya. Itu sanitarian ya. Kalau sanitarian di perusahaan itu suruh ngapain aja sih yang diurusin gitu? Kira-kira? Biasanya kalau untuk di perusahaan itu kalau dari kesehatan lingkungan bisa di HSE, di bagian HSE, jadi tentang kesehatan pekerjanya sama kesehatan lingkungan di industrinya. Biasanya yang dikelola itu pengelolaan limbah di perusahaannya seperti apa, juga mengurusi dokumen-dokumen tentang perlimbahan, juga ada identifikasi bahaya risiko di tempat kerja juga. Berarti urusan AMDAL segala macam itu ya? Iya. Oh iya. Kalau Kesling ini seperti macam ini sekalian nanya ini mumpung ada orang Kesling ini. Kalau perumahan itu kenapa sih kita mesti jarak antara sumur, misalkan sumur gali dan
Septic tank perumahan itu sekarang kan kecil-kecil ya, cuma 60 meter. Itu sebaiknya gimana coba? Mungkin bisa ngasih keterangan. Kalau misalkan untuk di perumahan sendiri, khususnya kalau untuk pengelolaan air ataupun juga limbah cair itu memang diperlukan ada jarak tersendiri. Khususnya kalau misalkan eh, terdapat septic tank gitu, karena memang di setiap rumah ini harus diwajibkan adanya pengelolaan limbah cair dari body waste kita, sisa body waste kita yaitu dengan septic tank ataupun dari sumber sumber yang resapan drainase dan lain-lainnya. Nah, itu jarak menuju sumber airnya itu memang diatur gitu, yaitu minimalnya itu 10 meter. Nah, namun tadi kalau misalkan fokusnya itu kepada perumahan yang memang perumahan kecil-kecil, itu bisa digunakan dengan pembuatan IPAL ataupun septic tank komunal gitu. Kenapa dibutuhkan adanya jarak tersebut? Karena memang dari limbah cair yang kita keluarkan itu memiliki banyak eh, bakteri, salah satunya itu E. coli yang bisa mencemari air. Agar Oh air iya, tersebut tetap terlindungi ya harus dilakukan penjarakan gitu. gitu ya. Berarti bener banget ya. Mumpung ini apa Kesling ini tahu semuanya ya. Bagus-bagus, berarti masyarakat juga harus sehat, perumahan harus sehat untuk cara hidupnya seperti itu ya. Ya. Ah, satu lagi nih, kesan Anda kuliah di jurusan Kesling ini seperti apa? Coba. Mungkin masyarakat kawan-kawan yang lain lulusan SMA ini kalau ingin masuk Kesling itu mereka punya bayangan, oh Kesling itu ternyata seperti ini yang dipelajari itu. Gimana coba kira-kira? Nah, ya. Kalau masuk Kesling itu jadi lebih banyak tahu apalagi tentang lingkungan karena di Kesling itu bukan yang awalnya saya kira belajarnya itu tentang limbah aja gitu, ternyata di Kesling itu banyak aspek yang dipelajari gitu. Bahkan Hmm, kayak dari persyaratan rumah sehat juga, yang biasanya kita mungkin nggak merhatiin ya selama ini tentang rumah itu harus kayak gimana, tapi di Kesling itu ternyata belajar ada syarat-syarat tentang rumah sehat, terus gimana pengelolaan lingkungan yang baik itu seperti apa gitu. Nah, banyaknya ilmu Kesling itu bisa diterapin di kehidupan sehari-hari juga. iya, iya, iya. Berarti seperti pasar dan lainnya perlu perhatian ternyata ya. Ya, Jadi tidak hanya cuma kita pakai, tapi limbah-limbahnya harus diurusin ya, apalagi limbah rumah sakit. Nah, kalau ngomong-ngomong ini, Anda ini kan sudah mau lulus ya. Jadi kira-kira gimana pengalaman bikin skripsi kemarin? Apakah memusingkan atau ya seru lah gitu? Karena itu yang memang harus dialami atau kepaksa ya, kepaksa bikin karena itu harus atau kemudian ada image di kalian ternyata saya kuliah itu cara berpikir kita itu berubah untuk memandang dunia kerja atau gimana coba bisa ceritakan. karena boleh kalau misalkan terkait skripsi ya khususnya karena kami baru selesai itu memang sangat pengalaman yang sangat menarik yang dari perjalanan perkuliahan dari awal sampai akhir walaupun memang di sela-sela perkuliahan kita juga dituntut untuk membuat laporan ataupun membuat eh, laporan praktikum, laporan praktikum kerja lapangan dan lain-lainnya. Namun memang untuk skripsi ini memang sangat menariknya itu adalah kita harus khususnya untuk D4 ya harus membuat alat yang memang biasanya sebagai wanita itu kita tahu jadi aja gitu. Nah, di sini kita dituntut memang untuk membuat suatu alat inovasi yang memang ada kebaharuan gitu dan itu juga yang membuat kerangka pikir kita juga lebih berpikir secara kritis sehingga ketika mempersiapkan untuk pekerjaan ataupun yang lainnya kita juga banyak pertimbangan untuk kedepannya karena memang sudah mengalami skripsi ini yang sangat membutuhkan pemikiran yang sangat kritis gitu. Wis, ternyata harus membuat alat juga ya. Iya. Wah, kalian Anda ini seorang inovator ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih kemarin yang sudah dibikin sehingga bisa lulus seperti itu, alat apa yang sudah dibikin dan mungkin pasti berguna bagi masyarakat tuh ya. Coba saya ingin tahu Mbak, apa bisa diceritakan alatnya? Kalau dari saya sendiri ada inovasi dari UV LED di mana UV LED itu salah satu jenis lampu yang bisa mendisinfeksi air bersih untuk digunakan lebih aman untuk dikonsumsi ataupun digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Wih, Secara keren. umumnya. Pasti nanti kalau di apa diproyekkan, dibikin skala besar, ini bisa jadi sumber cuan ya. Iya. Ya, jadi bukan hanya oh, kita harus kerja ini, tapi dengan inovasi gitu
kita bisa membangun, bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat ya, menggunakan inovasi gitu. Nah, terus pandangan Anda, ini kan Anda belum kerja ya, terhadap lingkungan kerja itu seperti apa? Oh, saya itu sudah punya bekal ini untuk bekerja, jadi pandangan kita itu menjadi positif atau seperti apa? Gimana komentarnya? Ya, mungkin karena kita juga pernah beberapa kali PBL, jadi PBL itu kegiatan yang memang wajib, ada programnya dari kampus, jadi PBL itu kita ditempatkan di lingkungan kerja, jadi seperti magang lagi gitu Pak. Jadi ada gambaran dunia kerja itu seperti apa. Jadi ketika PBL itu memang waktunya kita menggali buat lebih banyak tahu tentang dunia kerja. Jadi udah kebayang juga ya ternyata yang nantinya akan dikerjakan itu apa aja gitu. Itu belajarnya dari PBL. Iya, berarti sepertinya sudah siap ya, siap bekerja gitu ya. Nah, kira-kira pesan-pesan Anda untuk kawan-kawan di luar sana yang mau masuk dunia casling atau sistem casling itu seperti apa? Mungkin bisa memberi support kepada mereka, gambarnya begini loh, wah nggak rugi jadi masuk ke dunia casling ini menyenangkan gitu. Seperti apa coba? Kalau untuk apa aja gitu yang harus disiapkan ataupun casling itu seperti apa tadi sudah disebutkan untuk casling seperti apanya. Namun untuk persiapan dirinya sendiri, yang pertama memang kita tuh dituntut untuk belajar disiplin dan juga di sela-sela kesibukan juga kita harus mengerjakan tugas-tugas yang memang cukup menumpuk ya di casling ini gitu. Setiap harinya itu ada praktikum dan juga harus dibuat laporan dan lainnya. Tentunya sangat diperlukan juga kesiapan mental secara fisik dan juga mental juga ya untuk menghadapi kesibukan tersebut gitu. Lalu juga bisa juga dicari tahu gitu ya tentang lingkungan itu seperti apa ataupun yang suka biologi boleh dicari Ya, tahu juga gitu. wah berarti orang casling ini fisiknya juga harus kuat ya, Iya betul. tidak seperti katakanlah jurusan lain ya, fisik kuat karena mesti terjun misalkan sampai ke limbah, ke Iya. sungai, wah benar-benar harus sehat gitu ya. Oke, selamat untuk Anda-Anda sudah hampir selesai menempuh ujian, hampir lulus ya. Besok lusa sudah di wisuda, selamat untuk Anda. Kuatnya hari ini apa? Apa ya, olahraga. Maju terus, sukses, atau seperti apa? Tetap semangat Tetap semangat ya. menghadapi setiap langkah kecil untuk sesuatu yang besar. Oke, ya itu keren banget. Tetap semangat menghadapi eh, dengan langkah kecil untuk meraih sesuatu yang besar hebat. Terima kasih ya, selamat ya. Terima kasih. Ya, ya itulah kawan satu pembicaraan kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan mahasiswa ini ternyata seru juga ya kuliah di Casling ini kita bisa tahu tentang lingkungan, bagaimana ngurus lingkungan seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.